Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didah Robsbatul Alam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tafsir Al-Quran Al-Azim bagian juz amma. Tentang tafsir, buku tafsir ini berjudul Tafsir Al-Quran Al-Azim bagian juz amma, penulis Abdul Malik bin Muhammad bin Abdul Rahman bin Qasim Al-Asimi. Halaman penulis Abdul Malik bin Qasim, jumlah halaman sebanyak 183 halaman, edisi pertama pada tahun 1430 Hijriah atau 2009 Masehi. Mengenai latar belakang tafsir, mufasir ini berkeinginan untuk dapat mencapai hal-hal dan kebajikan lainnya dan berkeinginan untuk menghadiahkan kepada orang-orang. Mengapa diberi nama tafsir demikian? Karena tafsir ini merupakan tafsir singkat dan mudah dibaca. Surat yang dibaca juga merupakan surat-surat yang biasa dibaca dan diulang-ulang di kalangan orang-orang dalam sholatnya maupun lainnya. Seperti Iyas bin Muawiyah bersabda, perumpamaan orang yang membaca Al-Quran padahal mereka tidak mengetahui tafsirnya, ibarat suatu malam datangnya suatu surat dari miliknya, padahal mereka tidak mempunyai lampu dan hal itu sangat mengherankan bagi mereka, tetapi mereka tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Dan perumpamaan orang yang mengetahui tafsirnya adalah seperti orang yang membawakan mereka lampu, lalu mereka membaca apa yang ada di dalam kitab tersebut. Sebetulnya mengenai tafsir ini tidak terjelas secara sistematis karena memiliki keterbatasan mengenai pengenal juga arti dari nama tafsir tersebut. Bagian identifikasi penulisan, tafsir ini masuk ke dalam bil maksur dan bil ro'i, di mana bil maksurnya dengan jalan riwayat, yakni tafsir Al-Quran dibandingkan dengan Al-Quran, juga hadis, sahabat, dan tabi'in. Bil ro'nya juga demikian, di mana upaya menyingkap isi kandungan Al-Quran dengan ijtihad yang dilakukan dengan mengapresiasi eksistensi akal. Metodenya juga tahlili, corak penafsirannya yaitu fikih dan bahasa. Sistematika tafsirnya yaitu yang pertama Quran surah Al-Fatihah, yang kedua itu dari surah Al-Amma atau surah An-Naba sampai surah An-Nas. Nah, mufasir ini mengapa menyimpan surah Al-Fatihah yang pertama? Karena surah Al-Fatihah ini memiliki isi kandungan dan memiliki makna juga arti yang sangat kuat. Kemudian kenapa dari surah Al-Amma atau An-Naba sampai An-Nas? Karena mufasir ini memberikan kepada kita kemudahan di mana ayat-ayat ini merupakan ayat-ayat yang sering kita gunakan ketika kita melakukannya dalam sholat ataupun lainnya. Metodenya pun menggunakan tahlili, jadi semua ditafsiri dengan sangat teliti gitu. Tidak ada atau tidak melihat ayat manakah yang digunakan ataupun surat yang digunakan, karena tafsir ini adalah tafsir Al-Quran Al-Azim bagian juz amma. Mufasir hanya mengambil surah yang bagian juz ammanya saja. Adapun contoh sistematika ayat sebagai berikut. Bisa dibuka pada bagian tafsir Al-Fatihah pada lafaz Ar-Rahman, nama yang menunjukkan bahwa Dia yang Maha Tinggi, pemilik rahmat yang luas melimpah segala sesuatu. Dan ini merupakan diambil dari wazan fa'lan yang digunakan untuk menunjukkan kapasitas artinya, yaitu luas. Ada juga pada lafaz Ar-Rahimi, di mana memberikan rahmat kepada siapa saja yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Memiliki wazan dari kata fa'il, yaitu gagal, yang menunjukkan satu perilaku gagal. Di sini rahmat Allah adalah sifatnya dan balas kasihnya adalah perbuatannya, yaitu memberi rahmat kepada orang yang kesusahan. Nah, rahmat yang didapat Allah ini dibuktikan dengan rahmat sejati yang ditunjukkan oleh pendengaran dan akal. Adapun pendengaran itu telah disebut dalam Al-Quran juga As-Sunnah sebagai bukti rahmat Allah, dan adapun secara akal yaitu segala sesuatu yang terjadi dalam hal keberkahan atau dijauhkannya dari laknat itu merupakan bentuk dari kemurahan Allah.